Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fi aidan fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Amma ba'd. Guru-guru kami yang hadir pada malam ini yang kami hormati, serta para sahabat-sahabat kami yang ikut serta dalam rombongan kita dari berbagai tempat. Bapak, Ibu, dan seluruhnya yang hadir, izin semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk beribadah sampai datangnya kematian. Tetap dalam posisi itulah batasan ibadah kita. Semuanya sehat, semuanya dimudahkan urusannya, dan setiap peran kita nantinya akan jadi saksi amal soleh si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mengikuti ajarannya istiqomah sampai datang yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan ini tema kita tematik, yakni tangisan ayah dan bunda yang terlupakan. Bapak dan Ibu, insya Allah kita manfaatkan waktu 15 menit ini. Dalam hal birrul walidain ini cukup banyak dalam Al-Quran disebutkan. Dalam hadis juga cukup banyak. Asar-asar para sahabat juga cukup banyak. Kita ringkas, kita ringkas dari sekian banyak dari penyampaian para ulama. Dari kitab-kitab para ulama kita ringkas seringkas-ringkasnya. Kalau kita bahas 1 tahun pun nggak selesai nih. Bapak dan Ibu, di pendahuluan tadi kita sampaikan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, mensyirikkannya, menduakannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, yakni ibu bapak. Kemudian wabara bi walidaini walan yakun jabaron asya, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia sombong lagi durhaka. Cukup 2 ayat saja di samping ayat yang lainnya. Ini bermunasabah. Munasabah dalam bahasa kita saling terkait dari satu surat, dari satu ayat dengan ayat yang lain. Bapak dan Ibu, ambil sebuah renungan untuk pribadi kita yang sudah menjadi ayah, yang sudah menjadi ibu, atau sekarang kita sedang menjadi anak orang tua kita yang masih hidup. Kita renungkan. Yang pertama sekali, dari 2 ayat ini kita simpulkan kepada 3 hal. Yang pertama, membalas budi orang tua. Ngertos napa mboten membalas budi orang tua? Sanggup napa mboten balas budi orang tua? Sanggup enggak? Siapa yang sanggup membalas budi orang tua? Bapak sekarang punya orang tua enggak? Punya. Sanggup enggak membalas budi orang tua kita? Ayo, jujur. Siapa yang sanggup? Enggak ada. Kita yang masih muda gini nggak sanggup. Bapak yang tua, saya kira nggak sanggup juga membalas budi orang tua kita. Nggak akan yang sanggup. Kalau gunung Pasaman itu dijadikan emas kita berikan sama orang tua kita, belum terbalas. Begitu besarnya kebaikan orang tua kita. Pengorbanan dia begitu besarnya. Tak ada satupun yang sanggup kita. Bapak dan Ibu sekarang berada di sini, itu berkat siapa? Doa siapa yang terteteskan di air mata mereka? Adalah orang tua kita dulu. Sesuai dengan kondisi mereka.
Silakan balas kalau mampu. Nggak ada yang mampu. Nggak akan mampu, Pak. Makanya kita bawa orang tua kita sendiri. Supaya dia menyaksikan kita sendiri yang muda belum mampu membalas orang tua kita. Apalagi kita yang muda, bapak yang udah tua aja nggak mampu membalasnya. Kita bisa masuk ke masjid ini itu juga berkat doa dari orang tua kita dulu. Sesuai dengan masanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yajzi waladu walidah ila an yajida mamlukan fayastariyatu fayu'tiqah." Seorang anak tidak akan dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika dia menemukan dalam keadaan yang diperbudak. Lalu ia membelinya kemudian membebaskannya. Hadis sahih keluarga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad hadis ke-10 dan juga dalam kitab Al-Irwa-nya pada hadis ke-1737. Imam Muslim berkat hadis ke-20 dan kitab Al-Iqad halaman ke-25 sampai 26. Ini sebuah gambaran ketika orang tua kita dalam keadaan diperbudak lalu kebebaskan itu. Sebenarnya itu nggak akan mampu kita untuk membalasnya. Ini yang pertama kita renungkan. Apakah kita masih ngeyel? Apakah kita masih ingin durhaka sama orang tua kita? Kita punya uang bermiliar-miliar, sementara orang tua kita dalam kondisi tak punya apa-apa. Zalim anak yang demikian itu. Selama kita ada, orang tua kita masih ada kesempatan memberi hak, tidak harus diminta. Kapan saja kalau kita ada, kasih. Kasih dia. Sebagaimana orang tua kita di waktu kita masih kecil, tanpa kita minta ataupun kita minta, mereka berusahakan, dia rahasiakan bagaimana kondisi dia waktu itu. Bapak dan ibu takkan terbayang, apalagi di masa dulu. Begitu beratnya. Yang kedua kita renungkan. Sebuah gambaran. Ketika kita menggendong orang tua kita. Salah satunya ibu kita. Tawaf keliling Ka'bah. Abi Burda, ia melihat Ibnu Umar. Dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Sambil menggendong ibunya. Salah satu dari orang tuanya namanya ibunya. Dia gendong ibunya itu. Di punggungnya. Orang itu bersenandung. Inilah barihu al-mujila. In udaitu rikabuha lam ud'ar. Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangannya yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Tsumma qala ya Ibnu Umar atari jazatuha. Qala la wala bi zakrati wahida. Tsumma tafa Ibnu Umar fa'ata maqama fassala ra'atain. Tsumma ya Ibnu Abi Musa inna kulla ra'atain tukafiru man amma'u ma huma. Orang itu lalu berkata, wahai Ibnu Umar. Ibnu Umar ini maksudnya adalah Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ditanya sama yang menggendong orang tuanya, karena dia sahabat Nabi, bertanya kepada dia, apakah aku telah membalas budinya, budi orang tuaku, maksudnya kepadanya. Ibnu Umar menjawab, belum. Walaupun setarik nafas yang dikeluarkan ketika melahirkan. Tahu menarik nafas? Ketika ibu kita mau melahirkan kita, nafas antara hidup dengan mati. Atau salah satunya mati. Atau dua-duanya hidup. Kalau tidak ibunya yang hidup, anaknya yang mati. Atau dua-duanya mati. Perjuangan orang tua kita. Beliau lalu tawaf dan sholat 2 rakaat pada maqam Ibrahim. Lalu berkata, wahai Abi Musa, Abu Burda. Sesungguhnya setiap 2 rakaat pada makam Ibrahim yang akan menghapuskan berbagai dosa yang diperbuat sesudahnya. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Abdul Mufrad pada nomor yang ke-11 dalam sahih secara sanadnya. 2 hal ini membalas budi orang tua kita. Yang kedua, gambaran menggendong orang tua kita. Tidak bisa tetap membalas kebaikan orang tua kita. Yang terakhir, yang ketiga, meraih surga jalannya orang tua kita. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga?
Orang tua kita yang ada di sisi kita, selama kita bisa berbuat kebaikan kepadanya, itu jalan menuju surga Allah. Mereka minta, tidak minta, kalau kita ada, kita mampu, apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Bapak dan Ibu, ketika datang orang tua kita ke rumah kita di saat rentah, senja, tak bisa apa-apa, yang dia butuhkan sebenarnya bukan harta, namun kasih sayang kita di saat dia tak berdaya. Sebagaimana di waktu kita tak berdaya, di waktu bayi, terbayangkan di saat itu. Kini orang tua kita sudah beruban. Kini orang tua kita sudah tak berdaya. Kini orang tua kita sudah, dalam bahasa kita, sudah linglung. Jangan hardik mereka. Jangan sia-siakan mereka. Itu ada surga di sana. Tertanam surga. Kalau kita mampu, kita papah dia. Apapun yang dia ucapkan, jangan kita masukkan dalam hati kita. Karena di saat itu pahala besar untuk kita. Yang namanya orang tua, dia tak akan mau merasa bersalah. Benar gak? Benar tidak? Yang namanya orang tua itu tak mau merasa bersalah, walaupun dia bersalah. Itulah orang tua. Kita yang harus memahami. Kalau orang tua itu sudah usianya di atas 50-an ke atas, apalagi sudah linglung, kita yang harus tahu diri sebagai anak. Jangan kita salahkan orang tua kita. Semakin tua, sikap dan sifat mereka akan berubah seperti anak-anak. Itu harus dipahami, Pak. Di sana surga yang harus kita raih. Orang tua kita pipis di halaman, di kasur, dimanapun, jangan kita hardik. Walaupun dia marah-marah kepada kita, itulah kondisi orang tua kita. Tidak perlu kita marah. Waktu kita masih kecil, kita marah-marah orang tua kita. Dia sabar. Sekarang kita diuji dengan kesabaran kita. Apakah semuanya lulus dengan ujian itu? Tidak ada jaminan. Punya anak 10, apakah mampu dia lulus dari ujian itu? Tidak semuanya. Namun orang tua yang punya anak 10 lulus dari ujian itu. Namun anak 10 melihara satu orang tua banyak tidak lulus. Gini apa buatan? Apa alasannya? Saya repot, saya ngajar ini, saya kerja ini. Bapak dan Ibu, ingat kita dulu, kita mipisin orang tua kita. Kita nyusahin orang tua kita. Ini kita sudah jadi seorang guru. Kita sudah jadi pengusaha. Kita diberikan kelebihan. Orang tua kita butuh memanggil kita hari itu. Usahakan hadir saat itu. Selama kita bisa, segera hadir. Jangan kita beralasan. Besok. Sebuah kejadian, Bapak dan Ibu. Ditunda. Sampai orang tuanya meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan. Rogimun anfu sumarikun anfu sumarogin anfu. Kila man ya Rasulullah. Qala man adraka walidai inal kibara ahadahuma au kalimarus thumma lam yadkhulil jannah. Sungguh terhina. Ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Maksudnya siapa yang terhina itu? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, sungguh terhina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satunya dari mereka keduanya, mereka telah tua, namun justru ia tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya apa? Disia-siakan. Kewajiban anak itu apa? Bapak dan Ibu. Pertama, mendoakan. Bapak yang hadir, pernah nggak doakan orang tuanya? Ibu-ibu yang hadir, pernah nggak doakan orang tuanya? Apa doanya? Waduh, piye iki? Udah berapa tahun sholat? Doa untuk orang tuanya gimana? Orang tua kita masih hidup atau sudah meninggal dunia, doakan setiap setelah sholat. Rabbana ghafirli. Ya Allah, ya Rabb, ampuni aku. Rabbana ghafirli wali walidayya, ibu bapakku. Rabbana ghafirli wali walidayya. Minal muslimin wal muslimat. Atau doa yang lainnya dalam Al-Quran juga disebutkan, Rabbi gfirli
wali walidaya irhamhuma kama rabbayana shaghira. Itu juga bisa doanya. Itu ada dalam Al-Qur'an. Apa terjemahannya? Ya Rabbku, ampuni aku, ibu bapakku yang telah memelihara. Kapan? Di waktu kecil. Mendoakan saja berat, apalagi melihara. Doakan setiap habis sholat. Doakan. Ridho Rabbi fi radi walidi wa saqat Rabbi fi saqati walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Apa maknanya? Ada keberkahan yang besar dari orang tua kita. Ada doa-doa dari orang tua kita. Usaha kita, apapun jenis usaha kita, kalau kita dekat dengan orang tua kita akan pasti doakan kita. Muga-muga selamat, sehat. Nah, kalau orang tua kita yang meridhoi, apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih ridho keberkahan itu. Bolehkah kita tidak menunaikan perintah orang tua kita? Boleh. Dalam hal apa? Kalau orang tua kita mengajak kepada maksiat. La ta'a fi maksiyah, innama ta'a fi makruf. Tidak ada ketaatan melakukan maksiat, sesungguhnya ketaatan hanya melakukan kebajikan. Nah itu. Jadi kalau orang tua kita nyuruh yang buruk-buruk, yang tidak baik, baru kita tidak boleh mengikutinya. Bapak dan Ibu, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa kita renungi. Sampai kapanpun kita tak akan mampu untuk membalas budi dari orang tua kita. Walaupun kita sudah tua, tak akan mampu. Ini kesempatan Ramadan, memperbaiki diri, ingat kebaikan orang tua kita. Apa yang bisa kita berikan? Pertama, doa. Doa. Yang pertama. Lalu yang lainnya apa yang bisa kita berikan? Waktu, tenaga, pikiran, atau harta kita. Dan kasih sayang kita. Apapun yang kita lakukan, tak akan pernah sebanding dengan kebaikan orang tua kita. Dan kita titip pesan untuk orang-orang tua kita yang masih hidup. Jangan pernah doakan anak-anak kita dalam hal yang buruk, Pak, Ibu. Walaupun anak kita sekarang masih dalam binaan kita, mereka kita anggap krengkang. Anak tuh gak ada yang krengkang sebenarnya, Pak. Karena masa dia. Jangan doakan keburukan, tetap doakan kebaikan. Jangan satu masa lalu kita jelek-jelekkan anak kita. Ucapan seorang ibu ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala maaf cakap, apa bilangnya? Kalau anak itu nakal sedikit, anak anjing. Pernah dengar? Pernah dengar? Anak monyet. Pernah dengar begitu? Jangan dilakukan, Bu. Ibu-ibu yang dekat-dekat ini jangan ya. Jangan pernah sebut yang jelek-jelek kepada anak kita. Dia tidak akan jadi anjing. Dia tidak akan jadi monyet, namun sikap dan sifatnya bisa seperti itu. Paham? Paham Bapak dan Ibu? Jangan sebut kejelekan kepada anak. Jangan doakan anak yang jelek. Walaupun anak itu berbuat maksiat, doakan yang baik-baik saja. Walaupun dia tidak menjadi hewan, namun sikap dan sifatnya bisa seperti hewan. Semoga ini bisa menyadarkan pribadi kita, termasuk kita yang masih muda, bapak yang lebih tua, tentu banyak berbuat untuk baik, dan terus berbuat baik kepada anak-anaknya, dan kepada orang tua yang masih hidup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Tersinggung, Pak? Mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.